Rah, mau ngapain? Aku kaget mendengar suara Tania. Kukira dia masih tidur karena masih berada di bawah selimut. Mau sholat lah, gak lihat aku sudah pakai mukena. Tania tersenyum dan bangun menghampiriku. Sholat subuhnya di bawah saja, berjamaah. Yuk ke sana, aku juga mau turun. Aku mengikuti Tania turun ke lantai 1. Di sana semua orang sudah menunggu. Keluarga Tania dan Firman sudah berkumpul untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mataku menjadi cerah melihat pemandangan menakjubkan sepagi ini. Sudah lama aku tidak pernah sholat subuh berjamaah. Sejak tinggal di rumah sendiri, aku selalu sholat sendirian. Aku pun tersenyum senang. Firman, kamu yang jadi imam. Ayah Firman menunjuk dia. Diikuti anggukan Om Sanjaya. Bentar, ada yang lebih bagus bacaan suratnya daripada saya. Firman merangkul Arsad dan mengajaknya ke tempat imam. Bagaimana semuanya? Setuju Arsad jadi imam? Semua mata memandang ke mereka. Semuanya serempak menjawab setuju. Baru kali ini aku sholat subuh berjamaah dengan Arsad. Dia imamnya dan aku menjadi makmumnya. Meskipun kita jamaah bareng banyak orang. Pertama kali sholat jamaah bareng berdua dengannya ketika sholat 2 rakaat setelah akad nikah. Setelah selesai sholat dan kuliah subuh oleh ayahnya Firman, semua orang berkumpul menikmati suasana pagi di ruang keluarga sambil lesehan di atas permadani. Tadinya aku ingin kembali ke kamar Tania untuk mengambil tas dan gawaiku. Aku ingin pamit pulang, namun Tania mencegahku. Katanya kita ngeteh dulu bareng Bunda. Akhirnya aku pun mengikuti Tania ke ruangan sholat kembali menemui bundanya Firman, Bunda Asih. Aku begitu kaget, ternyata di sana sudah ada Arsad duduk di depan Bunda Asih. Aku salim dan duduk di samping Arsad. Tania hanya mengantarku dan pamit meninggalkan kami. Kamu gak salim sama Arsad? Bunda Asih berkata dengan tenang, melihatku sambil tersenyum. Terlihat wajahnya teduh. Aku malu dan kualihkan pandangan ini ke Arsad. Kuulurkan tanganku meminta salim kepadanya dan dia menyambutnya. Maaf Nara, Bunda memaksakan kehendak kepadamu. Cuma Bunda rasa kalian masih suami istri. Sekali lagi Bunda tersenyum. Melihat senyuman beliau, hatiku terasa sejuk. Senyuman seorang ibu kepada anaknya. Gak apa-apa Bunda, harusnya memang begitu. Maaf Mas Arsad. Aku melihat ke arah Arsad dan dia mengangguk. Maafkan aku juga. Aku pun mengangguk. Sat, Ara, maaf jika Bunda mengumpulkan kalian berdua seperti ini. Ra, perlu kamu ketahui, bagi Bunda, Arsad itu sudah seperti anak Bunda sendiri dan Bunda tidak ingin melihat kalian berpisah. Sat, seperti yang kamu ketahui, saya ulangi lagi, saya tidak setuju jika kalian pisah. Bunda Asih menekankan kata-katanya. Dia terlihat kecewa. Kalian sudah menjadi suami istri yang sah. Dalam berumah tangga itu memang banyak kerikil yang menghadang. Tinggal kalian berdualah yang harus menyikapinya dengan benar. Ingat, hanya kalian berdua yang bisa memutuskan akan hal itu. Pikir baik dan buruknya, barulah ambil keputusan. Aku menunduk mendengarkan nasihat Bunda Asih. Begitu pula Arsad. Sekarang Bunda mau nanya pada kalian, apakah pernikahan yang kalian jalani itu main-main? Apakah kalian menikah karena dipaksa? Aku yang tadinya menunduk langsung melihat Bunda Asih, kemudian mengalihkan pandangan ke Arsad. Kami saling pandang dan bingung. Saya tidak dipaksa Bunda, tapi kamu diminta oleh papanya Ara kan? Iya Bunda, tapi aku menyela Arsad karena bukan dia yang salah. Aku tidak ingin dia mengaku bersalah dalam pernikahan kami karena sebenarnya yang salah adalah aku. Saya yang dipaksa menikah oleh papa. Kami menikah tanpa cinta dan akulah pihak yang selama ini ingin berpisah darinya. Kebetulan ibu Mas Arsad juga tidak ingin pernikahan ini berlanjut karena sikap saya yang arogan. Bunda Asih tersenyum mendengar jawabanku.
Tapi kata menantuku, kamu itu wanita yang baik, lembut, dan pengertian. Kenapa sekarang seperti itu? Aku menunduk dengan pertanyaan Bunda Asih, malu dengan perubahan diri ini yang sudah jauh melangkah. Dulu memang kuakui sebelum mengenal cinta ke Agung, aku wanita lembut, pengertian, dan baik, selalu berpikir sebelum bertindak. Yang baik aku kerjakan, yang buruk aku tidak ikuti. Aku jadi mengingat perubahan diriku yang 180 derajat ketika SMP, SMA, dengan sekarang. Ara tidak arogan Bunda, hanya saja kurang bisa menempatkan amarahnya. Arsat memberi penjelasannya. Sekali lagi aku memandangnya. Kamu membela Ara, Sat. Lihat Ra, dia masih membelamu. Dan kamu juga tidak ingin menyalahkan dirinya. Padahal harusnya kalian. Sudahlah. Terlihat Bunda Asih tersenyum. Menurut Bunda, kalian berdua itu salah. Kami berdua seketika memandang Bunda Asih tak percaya dengan yang dia katakan. Kalian gak terima atau kalian tidak menyadarinya? Kami berdua terdiam. Kalian itu salah dengan tidak saling bicara. Kalian harus bicara dari hati ke hati biar ada titik temu. Atau kalian bicara pada diri sendiri terlebih dahulu, baru bicara berdua. Rasakan hati kalian masing-masing maunya apa, baru kalian putuskan bersama. Ngerti Sat? Kami berdua mengangguk bersamaan. Bunda Asih tersenyum. Entah kenapa hatiku terasa tentram, seperti ada air yang menyiram ke hatiku. Sat, silakan bergabung bersama Firman di sana. Bunda masih ingin ngobrol sama Ara. Arsat langsung salim ke Bunda Asih dan meninggalkan kami. Aku merasa aneh, kenapa hanya aku saja yang diajak bicara? Kok ngelamun, Ra? Bunda, bukan begitu. Cuma kenapa hanya Ara? Karena Bunda ingin bicara empat mata denganmu. Kalau Arsat sudah semalam. Iya Ra, kamu beneran ingin pisah dengan Arsat? Iya, soalnya tidak ada gunanya dipertahankan. Mas Arsat sudah punya penggantinya dan dia direstui ibu. Jadi, karena itu, apa kamu tidak mencintai Arsat? Aku terdiam. Buat apa aku mengatakannya kalau aku mencintainya, sedangkan Arsat saja tidak mencintaiku. Dia lebih memilih Maisaroh daripada aku. Jika dia mencintaiku, tentulah dia akan memilihku. Tapi kenyataannya, dia lebih memilih Maisaroh. Kok diam, Ra? Bukan begitu, Bunda. Saya hanya tidak ingin memaksakan kehendak. Jika Mas Arsat sudah yakin dengan pilihannya, saya bisa apa? Apalagi pilihannya dapat dukungan ibu. Kamu yakin dengan keputusanmu? Yakin, Bunda? Bunda Asih tersenyum. Entah apa arti senyumannya. Ra, anakku, jika ingin menangis, menangislah. Wanita mana yang rela suaminya meninggalkannya, kecuali wanita tersebut sudah tidak mencintainya. Kulihat di matamu, kamu mencintainya. Bunda tahu, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Begitu pula Arsat. Ara sudah ikhlas, Bun. Ara hanya ingin semuanya baik-baik saja. Nak, sini, Bunda peluk. Bunda Asih merentangkan tangannya. Aku langsung berhambur ke pelukannya. Pikirkan lagi. Bunda minta pikirkan matang-matang, Nak Ara. Jangan menyesal di belakang hari. Bunda Asih mengelus-ngelus pelan punggungku. Aku menyandarkan kepala di bahunya. Kurasakan begitu nyaman berada di pelukannya. Mungkinkah aku merindukan mama? Kehangatan Bunda Asih kurasakan seperti aku sedang berada di pelukan mama. Lama aku di pelukannya hingga beliau melepaskan pelukannya. Maaf Bun, aku tersipu malu. Gak apa-apa Ra, Bunda Asih tersenyum sambil menangkup pipiku dengan tangannya. Bunda berdoa, moga kalian mendapatkan keputusan yang terbaik buat kalian. Amin. Kami pun tersenyum bersama. Bu Ara, persiapan sudah beres semua. Mau berangkat sekarang? Yuli sudah di depan mejaku mengingatkanku. Aku yang melamun tidak mendengar langkahnya. Loh, kok kamu Yul? Biasanya Isti, kemana dia? Biasa Bu, Isti lagi makan.
Oh, ya sudah. Bentar, aku siap-siap dulu. Yuli langsung keluar dari ruanganku. Aku menghembuskan nafas dengan kasar. Bisa-bisanya aku melamun memikirkan Arsat. Tadi pagi ketika aku pamit pulang ke Tania, aku melihat dari kaca spion Arsat dan Firman di belakang Tania. Padahal sebelum aku masuk ke mobil, mereka tidak ada di sana. Aku memang tidak pamit ke Arsat kalau aku pulang. Arsat, kenapa pula kamu harus mengantar kepergianku? Aku memeriksa tasku sebelum berangkat dan tak lupa paperback yang terletak di atas meja aku bawa. Aku mengintip isinya. Aku tersenyum. Kotak musikku sudah saatnya aku kembalikan kepada pemiliknya. Kulangkahkan kaki keluar ruangan. Hari ini aku dan timku akan mengunjungi SMA Lestari untuk memberikan penghargaan kepada 20 siswa-siswi yang terpilih mengisi acara peresmian dan memamerkan produk saat itu. Sesampainya di sana, ke-20 siswa-siswi sudah berada di aula pertemuan. Sebelum bertemu mereka, kami menghadap kepala sekolah dan pembina OSIS untuk berterima kasih dan memberikan cindera mata kepada sekolahan dan mereka pribadi. Setelah itu, kami berenam menuju aula. Semua anggota tim duduk. Aku menghadap para siswa. Assalamualaikum. Mereka serempak menjawab, Waalaikumsalam. Saya, selaku pimpinan di sini, mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya buat kalian atas kerjasamanya. Moga kedepannya kita bisa bekerja sama lagi. Ini ada piagam penghargaan buat kalian dan sedikit ucapan terima kasih dari kami. Ikang, Bondan, dan Johan berdiri membagikan bingkisan ke mereka. Yuli membagikan piagam penghargaannya, sedang Isti hanya duduk manis. Sedari tadi dia lagi malas bergerak. Silakan, boleh dibuka bingkisannya? Boleh tidak? Aku tersenyum kepada mereka. Baiklah, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku duduk kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka menjawab dengan serempak. Satu persatu siswa-siswi meninggalkan aula. Ketika Inaya hendak keluar, aku mencegahnya. Sebentar Inaya, ada yang perlu aku bicarakan denganmu. Inaya berhenti dan menyuruh temannya ke kelas terlebih dahulu. Aku dan Inaya duduk berhadapan dan Isti di sampingku sambil mengunyah cemilan. Sebelum memulai pembicaraan, aku tersenyum ke Inaya. Inaya, aku ingin mengembalikan ini kepada Mas Arsat. Aku nitip kepadamu ya. Aku menyerahkan paperback berisi kotak musik tersebut. Dia membukanya dan melihat isinya. Kotak musik ini mirip dengan kepunyaanku. Inaya memegangnya dengan tersenyum. Oh ya, kamu juga punya ya? Oh iya ya, waktu kecil kamu bawa kotak musik itu kan? Aku mengingat ketika dulu aku dan mama berteduh di rumahnya. Inaya mendekati kami dengan membunyikan kotak musiknya. Iya kak, aku punya dan sangat mirip kembar Mas Arsat yang membelikanku. Ini juga punya dia. Kini aku kembalikan kepadanya. Maksudnya Inaya heran dan bingung. Waktu kita kecil, dia memberikannya kepadaku. Tadinya kotak ini sudah rusak, tapi dia perbaiki. Dan ini aku memegangnya. Boneka ceweknya yang sudah patah, dia sambung lagi dengan lem. Inaya seperti mengingat-ingat sesuatu. Oh, pantas saja kak. Beberapa minggu yang lalu, Mas Arsat bongkar-bongkar di gudang dan mencari sesuatu. Pas ketemu, dia umpetin di belakang punggungnya. Padahal aku penasaran ingin tahu itu apa. Tapi dia malah lari menghindariku sambil senyum-senyum. Oh iya kak, berarti gadis kecil yang diberi kotak musik sama Mas Arsat itu Kak Ara. Aku mengangguk. Inaya seperti tidak percaya. Iya Inaya, itu Ara. Kamu tahu nggak? Ara kalau bersedih dan menangis pasti terhibur jika ada kotak musik di sampingnya. Meskipun kotaknya rusak, Ara akan memeluk kotak tersebut. Aneh kan? Isti sedikit mencebik kesal. Oh ya, berarti kotak musik ini pelipur lara buat Kak Ara. Kenapa dikembalikan, Kak?
Aku diam sebentar, berpikir, kotak musik ini bukan punyaku dan harus dikembalikan ke pemiliknya, Inaya. Aku memandang Inaya, dia menatapku dengan aneh. Oh, kakak tahu nggak pengorbanan Mas Arsat untuk mendapatkan kotak musik ini? Aku menggeleng. Ketika aku SMP, barulah Mas Arsat cerita kepadaku bahwa kotak musik yang hanya menyisakan boneka putrinya saja dia dapatkan dari menabung selama 1 tahun lamanya. Saat itu, dia ingin memberi hadiah kepadaku. Aku mendengarkan Inaya dengan tidak percaya. Mengumpulkan selama itu? Iya kak, kami bukanlah orang kaya. Dulu kehidupan kami juga serba kecukupan. Usaha bengkel ayah belum maju seperti saat ini. Mas Arsat mengumpulkan uang setiap hari. Dia sisihkan uang jajannya sehari-hari hanya agar bisa membeli kotak musik yang kuinginkan. Dulu ada anak tetangga yang punya kotak musik, lalu aku selalu merebutnya. Makanya Mas Arsat ingin membelikanku. Oh, dan ternyata ketika sudah dibeli, kotak musiknya diberikan kepadaku. Iya kak, katanya gadis kecil itu lebih membutuhkannya daripada aku dan disisakan bonekanya saja untukku sebagai bukti dia sudah membelinya. Aku yang masih kecil saat itu sudah senang diberi boneka kecil tersebut. Inaya tersenyum, matanya berbinar mengenang peristiwa masa lalu. Aku ikut tersenyum merasakan kebahagiaan Inaya. Terus, kamu dibeliin lagi, Inaya? Iya, sebulan kemudian aku dibeliin, tapi uang ayah dan Mas Arsat yang beli. Kami tersenyum kembali. Tapi kak, maaf, boleh nanya lagi nggak? Inaya ragu-ragu menyampaikannya. Iya, apa? Aku memandangnya dengan was-was. Kenapa harus dikembalikan? Padahal Mas Arsat sudah ikhlas memberikannya ke Kak Ara. Sorot mata Inaya menatapku dengan tajam. Aku langsung menunduk. Aku tidak bisa ngeles lagi. Aku ingin membuang masa lalu yang aku memandang Inaya, ragu-ragu menyampaikannya, takut dia tersinggung. Aku menggigit bibir ini, bingung. Inaya memegang tanganku. Apa kak? Maaf Inaya, aku harus membuang ingatan masa lalu yang ada hubungannya dengan kakakmu. Oh, apa sesakit itu? Harusnya Kak Ara tidak sakit karena Kak Ara tidak mencintainya. Harusnya Mas Arsat yang sakit hati karena kakak telah. Inaya terlihat emosi dengan wajah yang sinis. Tiba-tiba dia terdiam dan mengatur nafasnya. Maaf kak, kami berdua diam dan tegang. Maafkan aku Inaya, aku memeluk Inaya. Maafkan Inaya juga kak. Inaya cuma gak suka Mas Arsat disakiti. Tapi Inaya juga tidak seharusnya marah-marah ke Kak Ara. Inaya melepaskan pelukan kami. Nah, kenapa nggak kau bilang bahwa kau mengembalikan kotak tersebut karena nggak mau mengingat bayang-bayang Arsat? Jika mengingatnya, hatimu sakit karena kamu tidak bisa memilikinya. Kamu tidak bisa bersamanya lagi kan? Padahal kamu mencintainya. Ya, kamu mencintai Arsat. Isti menyela berkata dengan sinis dan gregetan. Inaya kaget dan terpaku memandang Isti dengan tidak percaya. Apa? Apa maksudnya Kak Isti? Apa benar Kak Ara mencintai Mas Arsat? Kak, Inaya menggoyang-goyangkan tubuhku, meminta kepastian pernyataan Isti. Aku hanya diam saja, bingung. Rah, buat apa kamu tutupi kalau kamu mencintainya? Isti semakin geram dengan sikapku. Isti, aku tidak menutupinya. Aku memang mencintainya. Tapi itu tidak cukup membuat kita untuk bersama karena Mas Arsat tidak mencintaiku. Aku emosi dan meluapkan unek-unek di hatiku. Aku menutup mata dan bernafas pelan-pelan serta menghembuskannya dengan pelan. Kak Ara ternyata mencintai Mas Arsat. Inaya menutup mulutnya dengan tangan kanannya. Aku kaget dan terkesiap dengan hal itu. Tak kusangka aku mengungkapkannya di depan Inaya. Aku tak ingin mengganggu pernikahan Arsat yang kurang 4 hari lagi. Inaya, tadi aku jangan dengarkan aku. Aku hanya, iya Inaya, Ara mencintainya, tapi kakakmu mencintai wanita lain. Jadi tidak ada gunanya tahu hati Ara kalau dia mencintai Arsat. Begitu kan keinginan hati Murah? Sudahlah. Isti akhirnya diam dengan wajah yang kesal. Dia mengalihkan pandangannya ke langit-langit ruangan. Inaya, apa yang barusan kamu dengar, lupakanlah. Kak Ara,
Inaya tiba-tiba memelukku dan berbisik, "Aku hanya ingin ke arah yang menjadi istri Mas Arsad." Inaya lalu melepaskan pelukannya dan memandangku dengan tersenyum lebar. Sepertinya dia sangat puas. Aku tersenyum kepadanya dengan berkata pelan, "Aku pun ingin mempunyai adik sepertimu." Kita tersenyum bersama dan berpelukan kembali. Bersambung ke bab selanjutnya.